pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kiranya kita terus bersukacita merasakan berkat Tuhan yang dapat kita syukuri setiap hari, mulai dari hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Di tangan saya saat ini ada satu buah, yaitu buah salak. Kalau dilihat dari warnanya tidak terlalu menarik ya, apalagi kulitnya yang bersisik, seperti ular. Makanya, buah salak ini dalam bahasa Inggrisnya disebut snake fruit. Sebenarnya saya tidak terlalu suka buah ini. Tapi ketika saya melayani di Pulau Bali di bagian timur, di bawah kaki Gunung Agung, yaitu daerah Karangasem. Ketika saya di sana, baru pertama kali saya menikmati buah salak tapi direbus. Adakah yang sudah merasakannya? Salak yang direbus? Pertama-tama waktu saya mau makan, saya ragu-ragu. Salak kok direbus ya? Ternyata kenapa warga masyarakat Karangasem merebus buah salak yang tumbuh di sana? Karena salak di sana itu rasanya terlalu asam. Jadi ketika mereka merebusnya, akan timbul rasa yang manis di buah salak tersebut. Dan rasanya cukup nikmat dan bisa bikin kita kangen untuk datang lagi ke Karangasem. Saya pun terus menerima telepon dari bapak dan ibu yang berada di Karangasem menanyakan, Nes, kapan main-main lagi ke Karangasem? Saya jawab, saya pasti akan datang singgah ke sana karena saya punya adik yang tinggal di Bali bersama dengan suaminya. Jadi kalau saya mampir ke Bali, pasti saya singgah ke Karangasem. Saat ini saya ingin membagikan banyak manfaat dari buah salak ini. Saya menemukan ada 10 manfaat. Namun hari ini saya akan menyampaikan 5 manfaat dan sisanya saya akan lanjutkan esok hari. Yang pertama, buah salak mengandung vitamin A yang dapat menunjang kesehatan mata kita. Dan juga di dalamnya ternyata ada kandungan antioksidan beta-karoten yang baik bagi mata kita. Wah, luar biasa ya Tuhan menciptakan buah salak ini. Manfaat kedua adalah selain tadi menjaga kesehatan mata, ternyata buah salak ini berisi cukup banyak vitamin B yang dapat menjaga daya tahan tubuh kita dalam beraktivitas setiap hari. Sudah 2 manfaatnya. Yang ketiga adalah menjaga stamina tubuh kita. Jadi di dalam buah salak ada karbohidrat dan juga kadar gula. Tapi gula yang terkandung di dalam buah salak ini termasuk gula alami yang aman dikonsumsi oleh tubuh kita. Jadi nanti karbohidrat ini akan dirubah menjadi glukosa. Glukosa ini akan dirubah menjadi energi. Itulah yang kita gunakan untuk menjaga stamina kita. Yang keempat, ternyata buah salak juga dapat menjaga kesehatan jantung kita. Karena dalam buah salak tidak ada kolesterol, tapi di dalamnya ada kalium. Kalium inilah yang termasuk mengontrol dan menjaga kesehatan jantung kita. Terlebih karena ada antioksidan di dalamnya, itu juga membantu memperlancar peredaran darah dalam pembuluh darah kita. Yang kelima adalah dengan mengkonsumsi buah salak dapat menurunkan resiko kita mengalami penyakit kronis. Karena adanya tadi banyaknya antioksidan yang terdapat di dalam salak, maka antioksidan ini akan mencegah terjadinya penumpukan sel-sel radang. Jadi bukan hanya menurunkan resiko penyakit jantung, tapi juga buah salak menurunkan resiko penyakit diabetes dan stroke, serta penyakit lainnya. Jika Anda tertarik untuk mulai mengkonsumsi buah salak ini, jangan sampai terlalu banyak ya. Karena sehari 3-5 buah sudah cukup. Jangan banyak-banyak, jangan sampai karena kita sudah dengar manfaatnya, kita mengganti makanan utama dengan hanya makan salak saja. Tidak ya, mari kita konsumsinya sesuai porsinya, jangan berlebihan. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita 3 April dengan judul Allah menjanjikan kepada kita hati yang baru. Ayat intinya tertulis di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita dengarkan penjelasannya.
Orang-orang muda khususnya tersandung atas frasa ini, hati yang baru. Mereka tidak tahu apa artinya. Mereka mengharapkan suatu perubahan istimewa terjadi dalam perasaan mereka. Inilah yang mereka sebut pertobatan. Atas kesalahan ini, ribuan orang telah tersandung ke dalam kebinasaan karena tidak mengerti ucapan, "Kamu harus dilahirkan kembali." Ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, yang dimaksudkannya ialah pikiran, hidup, seluruh kehidupan. Untuk memperoleh perubahan hati berarti menarik segala kasih sayang dari dunia ini dan mengikatkannya atas Kristus. Memperoleh hati yang baru berarti memperoleh pikiran yang baru, maksud-maksud yang baru, segala pendorong hati yang baru. Apakah tandanya suatu hati yang baru? Suatu kehidupan yang berubah. Di sanalah kematian setiap hari dan setiap jam kepada keegoisan dan kesombongan. Kemudian, suatu roh kemurahan hati akan dinyatakan, bukan secara tidak beraturan, melainkan terus-menerus. Akan ada suatu perubahan sikap yang tegas dalam tingkah laku, dalam perkataan, dan perbuatan terhadap semua orang dengan siapa engkau berhubungan, bagaimanapun caranya. Engkau tidak akan membesar-besarkan kelemahan mereka itu. Engkau tidak akan membuat mereka dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Engkau akan bekerja di jalan Kristus. Gantinya membukakan dan mengedarkan kesalahan-kesalahan seseorang kepada orang-orang lain, engkau akan mengerahkan segala usaha yang paling sabar untuk menyembuhkan dan membebat seorang yang bersemangat, kejam, tidaklah berakhlak, kasar, ia tidak rohani, ia tidak memiliki kemanusiaan, melainkan hati yang tidak bisa dikesankan seperti batu. Satu-satunya pertolongan baginya ialah jatuh di atas batu karang dan dihancurkan. Tuhan akan menaruh semua orang yang demikian dalam kuali peleburan, menguji mereka dalam api seperti emas diuji. Apabila ia dapat melihat petanya sendiri dipantulkan di dalam mereka, ia akan memisahkan mereka. Agama Kristus haruslah memiliki segenap kehidupan dan mengerahkan tenaga dan kuasa kepada segala daya kita, memperbaharui, membersihkan, dan menghaluskan. Dinyatakan dirinya tanpa suatu pertunjukan dan perkataan-perkataan yang tinggi-tinggi, melainkan ditunjukkan dalam kehidupan yang saleh dan tidak bersifat mementingkan diri. Kuasa Allah sajalah yang dapat mengubahkan hati batu kepada hati kemanusiaan. Aplikasi bagi kita hari ini, biarlah kita memohon hati yang baru dari Tuhan agar tabiat yang baru kita miliki, sehingga kita dapat memisahkan dan menghilangkan keegoisan serta kesombongan diri kita, dan hanya mengutamakan Kristus yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya rindu kita semua terus memiliki waktu khusus untuk berdoa, bercerita kepada Tuhan. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari Anda dapat menuliskan pokok usulan doa tersebut di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda, agar Anda tidak berdoa sendirian. Terima kasih banyak. Esok hari mari kita lanjutkan kembali bacaan renungan pagi kita. Salam sehat, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.